快！我不会放过你的。真来自落虚山脉。难怪这么香。给我起来！紫云姐，这床大得很，咱俩一起躺。你这个什么都不懂的Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-639. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 638. Kemarin, Mo Xianyuan ingin memberikan gadis cantik ini kepada Qin Chen, sebab dia itu tengah mencari seorang istri dan semua itu dia lakukan agar bisa menerima buah dao darinya. Hanya saja Qin Chen tidak tertarik kepada gadis itu, yang membuat gadis ini merasa bersyukur dan memilih untuk pergi. Sementara itu Qin Chen memberitahu kalau tipe wanita yang dia inginkan adalah Jiruyu. Berhubung Jiruri berasal dari keluarga Ji, maka ia memintanya untuk memperkenalkan mereka. Perkataan Qin Chen seketika saja membuat Rusing marah besar, karena bagaimanapun Jiruyu adalah kakaknya. Tapi serangan yang dilakukan tidaklah membuahkan hasil, sebab Qin Chen mampu mengatasinya dan sempat mengejeknya. Sebagai seorang kakak, Jiruyu mencoba menghentikan adiknya dan bernegosiasi dengan Qin Chen, di mana dia berencana untuk membawanya pergi ke kediaman keluarga Ji. Namun dia masihlah belum bisa memastikan apakah Jiruyu mau menikah dengannya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, di mana Jiruri telah berhasil mengajak Qin Chen untuk pergi bersamanya. Jadi dia mempersilakannya untuk naik ke kapal. Namun sebelum mereka pergi, Mo Xianyuan menghentikannya. Pasalnya, Tino atau Qin Chen tidaklah boleh pergi sebelum menyerahkan buah pelubur dao dan senjatanya. Namun bagi Qin Chen, buah-buahan dan tongkat besi barusan merupakan rampasan perangnya. Lantas untuk apa juga dia memberikannya kepada Mo? Berhubung Mo Xianyuan telah memberikan ancaman kepadanya, maka Qin Chen seketika saja memperlihatkan kekuatan yang dia miliki. Ini pun membuat semua orang di sekitarnya termundur. Pasalnya kekuatan yang Qin Chen miliki sangatlah dahsyat. Yuin tidak menduga sejak tadi pria itu telah menyembunyikan kekuatannya. Sementara Mo Xianyuan tidaklah takut kepadanya. Terlebih lagi dia itu adalah murid dari keluarga Mo. Qin Chen mengingat perkataan ibunya kalau siapapun yang berani mengancamnya akan dirinya habisi. Ledakan kekuatan kembali dia keluarkan dan Mo Xianyuan sendiri sudah melakukan penyerangan. Namun semua itu mampu dan mudah ditahan oleh Qin Chen. Bahkan yang ada Mo Xianyuan sendiri yang terpental. Tidak hanya itu, serangan cepat Qin Chen dengan mudah menghancurkan formasi pertahanannya. Dengan begini, tinju Qin Chen pun berhasil mengenai Mo Xianyuan dan membuatnya terpental. Ia tidaklah memiliki waktu untuk berpikir karena Qin Chen kembali menyerangnya. Dan kali ini, Xing Yuan berhasil membentuk pertahanan. Walaupun begitu, hasilnya tetap sama saja. Pertahanan itu hancur dan tinju Qin Chen kembali mendarat di wajahnya. Masih belum berhenti, Qin Chen lagi dan lagi memberikan serangan. Bahkan kali ini Mo Xianyuan tidak dapat berbuat apa-apa. Berbagai serangan manja yang Qin Chen lakukan mengakibatkan Mo Xianyuan harus menerima banyak luka. Hingga akhirnya Qin Chen mengakhiri penyerangan dan membuat Mo Xianyuan tak berdaya. Qin Chen sendiri sama sekali tidak mengenal keluarga Mo. Jika mereka berani mengganggu dirinya, maka Qin Chen akan memanggil para paman dan tetuanya dari dalam gunung. Mereka bahkan bisa mengalahkan Toti Sisik Merah. Mendengar hal itu membuat Ji-Yun sadar kalau Toti Sisik Merah merupakan salah satu binatang buas purba di kawasan terlarang wilayah Hu dan bersarang jauh di dalam pegunungan Luosu. Mereka mulai berpikir kalau pria ini berasal dari kawasan terlarang pegunungan Luosu. Untungnya Qin Chen tidaklah menghabisinya. Untung saja Qin Chen tidaklah menghabisi Mo.
Ia memintanya untuk menganggap hal itu sebagai peringatan kecil. Namun jika dia kembali berani menentang dirinya, maka Qin Chen menjamin akan menghajarnya jauh dari kali ini. Sementara para bawahan Mo saatlah terkejut dengan kondisi tuan mudanya. Namun ia meminta mereka untuk segera mengangkatnya. Dengan kondisinya sekarang, maka bisa dikatakan kalau Qin Chen lah yang menindas Mo. Mo Xingyuan berjanji akan membalasnya. Untuk Jiruri segera mendekati Qin Chen yang langsung saja mengajak kakak iparnya itu menaiki kapal. Karena dia sudah tidak sabar menemui calon istrinya. Jiruri merasa ini adalah kesempatan besar dalam mengungguli keluarga Mo. Karena jika pria ini memang berasal dari pegunungan Luosu, maka kerjasama mereka akan memperkuat keluarga Ji. Karena itulah dia dengan senang hati akan membawanya pergi. 我不会放过你的。真来自落雪山呢。 Namun sebelum itu, Pri Ji-yun menghentikan mereka sambil menjelaskan kalau dia adalah sahabat Jiruyu. Jadi dia berharap agar Qin Chen bisa menjual buah ini kepadanya. Hanya saja Qin Chen masihlah belum tahu apakah mereka memang bersahabat. Namun jika Ji-yun memang adalah sahabat dari istrinya, maka dia akan memberikan satu buah kepadanya. Ji-yun paham dan meminta izin kepada Jiruri agar bisa ikut pergi ke kediaman keluarga Ji. Dengan senang hati, Jiruri akan membawanya pergi. Dan begini perjalanan pun dilakukan. Sementara pria di samping Qin Chen sebelumnya di dalam duga Tinu ternyata adalah orang luar biasa. Di dalam kapal sendiri, Qin Chen kembali berakting layaknya pria udik yang terpukau akan kemewahan dari kapal besar ini. Selain indah, tempat ini juga memiliki banyak buah. Karena itulah Qin Chen langsung saja melahapnya, sambil memberitahu kalau di gunung tidak ada tempat seindah itu. Qin Chen juga duduk santuy di ranjang yang seketika saja membuat Rusing kesal. Pasalnya itu adalah milik Ji-yun, namun malah diduduki olehnya. Qin Chen pun menjadi tidak heran mengapa ranjang ini begitu harum. Selain itu ia juga adalah tamu, jadi seharusnya ini adalah ranjang miliknya. Rusing paham, namun Ji-yun juga adalah tamu, jadi dialah yang lebih berhak menggunakan ranjang tersebut. Qin Chen tidak pernah mengatakan untuk tidak berbagi, jadi dia pun meminta Ji-yun untuk duduk bersamanya karena ranjang ini begitu luas. Perkataannya tentu saja membuat gadis ini menjadi malu. Sementara itu, Rusing benar-benar kesal dengan tingkah laku Qin Chen. 难怪这么香。给我起来！紫云姐，这床大得很，咱俩一起躺。你这个什么都不懂的傻。 Ia meminta untuk mempercepat kapal agar bisa segera tiba. Dalam perjalanan tersebut, terlihat kalau Qin Chen bersama yang lainnya tengah memulihkan kekuatan. Namun perlahan Qin Chen memberikan mereka energi kekuatan miliknya. Merasakan aura binatang buas membuat Yurui meyakini kalau Qin Chen itu memang berasal dari kawasan terlarang pegunungan Luosu. Sesaat kemudian mereka sepertinya akan segera tiba di keluarga Ji. Kita pun diperlihatkan dengan tempat tersebut. Yurui juga memperkenalkan kediaman Ji kepadanya. Mereka telah masuk lebih dalam dari kediaman keluarga Ji. Tapi tiba-tiba saja Qin Chen berteriak memanggil Jiruyu, pasalnya dia ini sudah datang untuk menjemputnya. 落雪山外众人，这有光是少主， 地见了，你在哪儿呢？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Qin Chen sangatlah kesal dengan perkataan pria ini dan dia bertanya siapa sebenarnya Tuan Su. Ternyata ia adalah Su Shao, murid ajaib terkuat yang pernah direkrut oleh keluarga Ji dan terus mengejar Jiruyu agar menjadi istrinya. Pria ini yakin jika dia kembali dari latihannya, maka Kusao itu tidak akan pernah membiarkan Qin Chen pergi. Qin Chen tidaklah peduli kepada Kusao karena ia sendirilah yang akan mengalahkannya. Ia pun melemparkan pria ini sampai tidak terlihat mata. 秋月小姐，她正是回来。等他回来，砍不打不。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.